Lihat. Penampilan ini. Sosok ini. Di semua desa sekitar, tidak ada yang bisa menandingi. Selain aku Sanshui. Siapa lagi yang pantas? Minggir. Kamu punya temperamen yang cukup. Tapi aku menyukainya. Temperamen kecilmu ini. Sansui, anjing baik jangan menghalangi jalan. Minggir dari jalanku. Kakak Kyuyo, jangan terburu-buru. Aku cuma ingin ngobrol sebentar denganmu. Aku tak ada yang mau dibicarakan denganmu. Seluruh desa tahu, kamu bukan orang baik. Xiao Kyuyo, kalau kau bilang begitu, jalan ini, aku tidak akan bergerak kalau begitu. Kakak Kyuyo, jangan terburu-buru pergi. Sansui, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya ingin mendengarmu. Memanggilku kakak baik beberapa kali. Selama kamu memanggilku, aku akan membiarkanmu lewat. Aku membenci. Aku lebih baik mati daripada memanggilmu. Kyuyo, jangan ucapkan kata kasar begitu. Aku sudah meminta seseorang. Pergi ke ayahmu atur pernikahan. Kita akan segera menjadi keluarga. Panggil saja aku kakak baik. Lepaskan. Sansui, lepaskan. Selama kamu memanggilku kakak baik, aku akan segera mengantarmu pulang. Dan ucap beberapa kata baik untukmu. Benar-benar merasa hebat. Kamu tidak tahu berterima kasih. Panggil kaki leluhurmu. Lepaskan dia. Kyuufan, apa yang ingin kamu lakukan? Kyuyu, kamu baik-baik saja. Cakar mana yang menyentuh Kyuyu? Julurkan itu untukku. Sanshui, Anda benar-benar semakin parah. Bahkan menindas gadis-gadis dari desa Anda sendiri. Saya pikir, ayah Anda dulu seharusnya melemparkan Anda ke dinding. Omong kosong. Penindasan apa? Ini istriku. Xiao Kyuyo akan segera menjadi istriku. Keluargaku sudah pergi atur pernikahan. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak mungkin menikahimu. Jika tidak menikahiku, kamu akan menikah dengan siapa? Menikah dengannya. Sarjana hebat desa kita. Gagal ujian 3 kali. Dan masih berutang banyak. Sanshui, jangan sombong begitu. Kakak Van saya mampu. Meskipun dia tidak lulus ujian, dia tetap orang yang berbudaya. Aku meremehkan. Apakah budaya berguna? Bisakah budaya dibelanjakan seperti uang? Berani bilang budaya itu tak berguna. Di jamban itu, 2 huruf pria dan wanita itu. Apakah Anda mengenalinya? Jika Anda mengenalinya, saya Erpan akan bersujud kepada Anda dan meminta maaf. Kamu. Apa maksud Anda? 2 karakter pria dan wanita itu. Anda bahkan tidak tahu cara menulisnya. Dan Anda berani mengejek budaya. Saya membenci. Aku hanya meremehkannya. Apakah jamban itu untuk pria atau wanita? Aku tahu begitu aku melangkah masuk. Lagi pula, keluargaku kaya. Jika aku ingin tahu, aku pasti akan tahu. Sang Sansui, aku tahu keluargamu kaya. Rumah tangga 10.000 yuan pertama di desa kita. Tapi bagaimana uang keluargamu didapat? Kamu tahu lebih baik dariku. Baiklah Chuufan. Kamu harus ingat bahwa keluargamu masih utang pada keluargaku. Kalau kau tak bisa bayar kembali, jangan salahkan aku tak berbelas kasihan. Tahun baru ini, aku akan pastikan kalian semua alami waktu mengerikan. Ayo pergi. Terima kasih. Kyuyu, maafkan aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Chuufan, kamu tidak salah. Aku salah menilai orang. Itu bukan salahmu. Lepaskan. Apa? Kau juga ingin seperti Sansui? Menindasmu ya? Teruslah. Tidak. Kyuyu, aku salah. Aku tahu. 3 tahun terakhir ini, aku adalah seorang bajingan. Aku mengecewakanmu. Kali ini, aku benar-benar tahu aku salah. Chuufan, aku menunggumu selama 3 tahun. Kamu menyerah pada dirimu sendiri. Mabuk pukul aku, lalu minta maaf saat sadar. Gimana kau harap aku percaya padamu? Kyuyu, Chuufan, apa yang sedang kamu lakukan? Bangun. Kyuyu. Aku buta mata dan hati. Aku adalah seorang bajingan. Kamu sangat baik padaku. Aku malah memukulmu dan menindasmu. Kali ini, aku benar-benar berubah. Tolong maafkan aku sekali lagi.
Kamu bangun dulu. Qiuyu. Tahukah kamu? Sepertinya aku tidak pernah lagi melihatmu. Sudah hampir 20 tahun. Dan aku belum melihatmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Chu Fan kamu. 20 tahun apa? Apa merindukanku? Kamu sudah jadi buruk lagi. Kamu tidak selancar ini sebelumnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Qiuyu. Aku merasa seperti bermimpi. Dalam mimpi itu aku datang terlambat. Kamu melayang pergi seperti bulu. Melayang sangat jauh, sangat jauh. Aku menghabiskan seumur hidup. Tapi tidak bisa menemukanmu. The film was translated and narrated Ada orang by di sini. Media. Kakak Fan. Semuanya kosong di sekitar. Kemana lagi Anda ingin saya pergi? Kemana lagi saya bisa pergi? Aku mau pulang. Qiuyu. Chu Fan, kau bilang di hidupku sebelumnya, aku menjauh. Maka di kehidupan ini, kamu harus lebih cepat. Jangan membuatku menunggu lebih lama lagi. Qiuyu. Aku bersumpah. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dan menjagamu seperti permata. Kakak Fan berhenti melihat. Mata Anda menatap kosong. Darpang. Terima kasih. Aku berutang padamu untuk 2 kehidupan ini. Kakak Fan, jangan menatap saya seperti itu. Seolah-olah saya adalah istri Anda. Itu membuat saya merinding. Pergi sana. Kakak Fan, aku akan bilang sesuatu yang mungkin tak kau suka. Jika tidak berhasil jangan ikut ujian. Kamu sudah berusia awal 20-an. Dan bibi di rumah kesehatannya tidak baik. Aku mengerti. Kali ini aku tidak akan lagi bertindak berdasarkan impulsku. Juga, di keluarga Qiuyu ayahnya yang tentukan. Ayahnya si tua bangka itu. Dia. Ayahnya pria tua terhormat itu. Sudah diumumkan. Dia bilang, kalau kau bukan keluarga 10.000 yuan, kamu tidak pantas masuk ke rumah mereka. Rumah tangga 10.000 yuan. Darpang. Siapkan simpanan rahasiamu. Sebelum malam tahun baru Imlek, aku akan buatmu rumah tangga 10.000 yuan. Keluarga 10.000 yuan. Kakak Fai, apakah kamu bermimpi? Gaji bulanan pabrik pengalangan kami. Hanya 57 yuan. Untuk menjadi keluarga 10.000 yuan. Bukankah itu butuh setengah hidup? Orang lain butuh setengah seumur hidup. Tapi kita tidak. Kita akan mengambil jalan pintas. Kakak Fan, aku tidak melakukan hal ilegal. Tidak ilegal. Selama kamu mengeluarkan simpanan rahasiamu. Dalam 7 hari. Asal kau keluarkan simpanan rahasiamu. Jika aku menjadi keluarga 10.000 yuan, aku akan makan jianbing. Aku akan menambahkan 2 telur. Aku akan makan bubur. Aku ingin menambahkan gula putih dia gula putih. Aku ingin menambahkan gula merah dia gula merah. Aku akan makan daging. Aku akan makan potongan besar. Aku akan makan yang direbus. Lihatlah ambisimu yang biji. Aku pastikan kau makan sampai muntah sakit. 3 bulan lagi kau akan naik motor. Setengah tahun lagi kau akan naik santana. Lalu kamu akan berkeliling desa. Dan kamu akan menjadi pria paling keren di seluruh desa. Akulah. Tapi uang keluarga kami. Istriku yang mengaturnya. Kamu pria besar. Bagaimana bisa kamu diatur oleh istrimu? Kamu adalah kepala pendaftaran rumah tanggamu. Ketika kamu sudah menghasilkan uang, kamu akan pulang dan hanya duduk di sana. Istrimu pasti patuh.
Dengan patuh membawakanmu teh dan air. Apapun yang kamu katakan, dia akan setuju. Tidak berani bersuara sedikit pun. Baiklah, mari kita lakukan. Kakak Van, apapun kau katakan aku dengar. Baiklah. Aku akan memberimu 1 hari, lusa. Aku akan bawa kau hasilkan banyak uang. Baiklah, hasilkan uang banyak. Ayo pulang. Ini sudah hampir tahun 1990. Ini adalah era yang megah dan agung, di mana para pahlawan muncul satu persatu. Aku di sini. Hari ini tanggal 23 untuk Festival Dewa Dapur. 7 hari lagi, akan tiba malam tahun baru. Kali ini uang keluarga kita harus dibayar kembali, Bibi. San Shui. Kita semua orang dari desa yang sama. The film Situasi was keluargaku. translated and Kamu tidak narrated by mengetahuinya. M-Media. Uang ini. Semua untuk biaya sekolah Xiaofen. Tolong beri Bibi sedikit kelonggaran. Tolong beri kami waktu. Bibi, bukan berarti aku menceramahimu. Xiaofanmu memang tidak cocok untuk belajar. Kalau tidak, aku akan mencarikannya pekerjaan menggali batu bara. Biarkan dia tahu sulitnya mencari uang. Dan dia juga bisa membantu biaya rumah tangga kan. Xiaofen selalu belajar. Bagaimana mungkin dia kuat menggali batu bara? Maka tidak ada yang bisa kulakukan. Aku sudah menunjukkan jalan yang jelas padamu. Jika kamu tidak memilihnya, kalau pinjam uang harus bayar kembali. Itu wajar saja. Bibi, kita sudah sepakat dengan jelas waktu itu. Jika uang ini tidak bisa dibayar kembali, 2.400 meter persegi tanah di rumahmu, keluarga kita harus menggarap secara gratis selama 5 tahun. San Shui, bukankah kamu memaksa kami ke jalan buntu? Jika kami tidak bertani, dengan apa kami akan membayar uangnya? Jangan bilang begitu. Aku tidak memaksamu. Bukan berarti aku tidak punya hati. Tapi hari ini Xu Fan, ketika dia merusak perbuatan baikku, juga tidak menunjukkan belas kasihan padaku. Xiaofen menyinggungmu. Tolong berbesar hati. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Aku berlutut di hadapanmu. Jangan. Aku tidak bisa menerima itu. Tahun baru sudah dekat. Tuan tanah juga tak punya sisa beras. Kalau tak bisa bayar kembali, kalau begitu aku akan bajak tanah itu. Bibi, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Ibu. Jangan memohon padanya. Utangmu akan kubayar. Cendekiawan hebat kita sudah kembali. Xiaofen, jangan bicara omong kosong. Cepat minta maaf pada San Shui. Ibu, tolong jangan khawatir. Utang kepada Xiang Sansui. Aku akan segera bisa melunasinya. Kamu tidak punya nasib untuk kuliah. Tapi bagaimana kamu bisa terkena penyakit universitas? Kau benar-benar pikir kau mahasiswa. Dan kamu akan bisa membayarnya segera. Dengan apa kamu berharap membayarnya? Dengan wajahmu. Xiaofen, hentikan. Lebih dari 600 yuan. Ibu, aku tahu. Uang ini terutang karena aku. Aku akan bayar. Xiang Sansui, yang kita sepakati adalah untuk lunasi utang sebelum akhir tahun kan? Benar. Hari ini baru tanggal 23. Masih ada beberapa hari sampai malam tahun baru. Kau tunggu sampai malam tanggal 30. Aku jamin, tidak kurang 1 sen pun. Baiklah Chu Fan. Dulu kau tak berani ucap sepatah kata. Hari ini, kamu lebih berani. Tidak hanya kamu merusak rencanaku. Kau berani ucap kata-kata besar begitu. Baiklah. Aku akan menunggumu sampai tanggal 30. Namun, kalau tak bisa bayar bagaimana? Bukankah kau cari orang gali batu bara? Jika aku tidak bisa membayarnya kembali, aku akan pergi menggali untukmu. Baiklah, kamu mengatakan ini. Aku tidak memaksamu. Pada malam tahun baru, kita akan lihat. Xiaofen, kamu anak bodoh. Baiklah, kamu tunggu di rumah. Aku akan pergi mencari pamanmu. Untuk lihat bisa pinjam sedikit lagi. Ibu, jika paman bersedia membantu, dia pasti sudah membantu kau. Jangan khawatir, aku jamin bahwa dalam 7 hari, kau jadi rumah tangga puluhan ribu yuan. Kamu anak. Apakah kamu demam? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu, aku sudah punya cara. Tinggal tunggu hari baik tiba. Baiklah, ibu percaya padamu. Xiaofen? Ya, kamu bilang kamu akan pergi bekerja. Ibu tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu sudah berusia awal 20-an. Ayahmu meninggal lebih awal. Dengarkan saja ibu. Pergi kencan buta baiklah. Ibu, kenapa aku harus pergi kencan buta? Bukankah sudah kubilang? Di masa depan, aku ingin menikahi Xiao Qiuyu. Kamu anak. Kenapa hari ini kau bicara omong kosong? Anak itu Qiuyu. Cukup baik. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Tapi tuntutan ayahnya. Bagaimana keluarga kita bisa pantas? Ibu, jika kita tidak pantas tahun ini, bukan berarti kita tidak akan pantas tahun depan.
Baiklah, baiklah. Layak-layak. Tapi kali ini, Putri Jiang Tua kembali dan berkata, dia ingin membawa orang ke selatan. Aku akhirnya dengan susah payah memohon pada bibi Wangmu untuk membiarkanmu pergi mencoba. Kamu pergi saja. Bahkan jika itu hanya untuk pertunjukan, jangan membuat mereka kehilangan muka. Baiklah. Aku akan pergi. Tidak bisakah aku pergi saja? Baik. Kalau begitu besok pagi kau pergi. Berpakaian rapi. Mengerti? Baiklah, aku mengerti. Kamu anak. Pulang dari kota membuatmu hebat. Aku ingin melihat. Seberapa mampunya kau sebenarnya? Benar-benar The dingin di film desa was ini. translated Membuatku and menggigil. narrated by M Media. Aku di sini, aku di sini. Kakak, Kakak, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah di sini, menunggumu sekitar 1 jam. kakak, caramu berbicara. Mengapa memiliki aksen yang aneh? Tak heran. Tidakkah kamu tahu apa yang aku bicarakan? Itu dari kota besar. Bahasa Mandarin yang diucapkan di sana. Tidak canggih maupun udik. Masuk mobil dan pulanglah. Aku memakai gaun. Aku tentu saja tidak akan naik mobil ini di kota. Aku hanya naik mobil di sana. Naik mobil ini. Kalau ada orang desa melihatku, mereka akan menertawakanku. Jika kamu tidak naik, maka jalan kaki saja kembali. Jalan ini penuh debu. Nanti sepatu hak tinggiku kotor. Aku jelas tidak akan jalan kaki. Jika kamu tidak berjalan, maka tunggu di sini sendiri. Kenapa kamu begini? Pergi bilang ayah. Untuk meminjam mobil menjemputku. Apel, di daerah kita bermil-mil jauhnya, hanya keluarga manajer pabrik pengalengan yang punya mobil. Siapa yang bisa meminjamnya? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Hei, ayo kita pergi. Sangat menyebalkan. Duduklah dengan benar. Bekerja di kota selama beberapa tahun. Betapa berantakannya dirimu sekarang. Ayah bilang kamu tahu bahwa kamu harus kencan buta yang baik di rumah. Kalau tidak, dia akan mematahkan kakimu. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi, aku akan pergi. Aku ingin melihat. Gadis seperti apa sebenarnya? Yang punya sikap sebesar itu. Benar-benar udik. Masuklah. Aku dengar kau dari kota besar. Benar sekali. Aku kembali tadi malam. Pulang dengan mangkuk. Kenapa kau tidak pulang dengan baskom saja? Baskom jauh lebih besar dari mangkuk. Si bodoh besar. Bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Siapa namamu? Berapa umurmu? Namaku Chu Fan. 22. Dan kau? Jiang Wenxia. 23. Aku kembali untuk 2 hal. Salah satunya untuk kencan buta, untuk membawa seseorang. Tapi melihatmu seperti ini, gagal ujian selama 3 tahun, atau jati bodoh, tidak ada kesempatan dengan mereka. Tidak ada kesempatan, dia tidak ada. Aku dengar. Kau bekerja di selatan selama 3 tahun. Kenapa tidak cari orang di selatan? Kau balik untuk kencan buta. Aku baru saja kembali, untuk membiarkan semua pria di desa melihat. Seperti apa wanita yang berwawasan luas? Seperti apa? Pernah lihat ada gadis secantik aku? Aku memikirkanmu. Kamu berani memikirkanku. Aku beritahu kamu, jangan pernah memikirkannya. Kita sama sekali tidak cocok. Tidak. Apa maksudmu tidak? Jangan bermimpi menempel padaku. Jangan pernah bermimpi menempel padaku. Pergi dari sini. Jangan terburu-buru. Beritahu aku, kamu tinggal di kota. Kamu bekerja sebagai apa? Kenapa kau tidak mencari seseorang dari kota? Aku beritahu kamu, kamu tidak akan mengerti. Pernahkah kamu ke kota besar? Pernahkah kamu naik mobil? Pernahkah kamu ke bioskop? Apakah kamu tahu apa artinya modis? Aku belum pernah ke kota besar. Pun belum pernah naik mobil. Aku bahkan tidak tahu apa arti modis. Kenapa kau tidak mengajariku? Baiklah, aku beritahu kamu. Kakakmu di kota, pekerja salon kecantikan. Kamu tahu, Itu adalah tempat di mana? Di kamar sewaan. Membantu mencuci rambut. Memotong rambut juga. Pasti cukup menguntungkan kan? tentu saja.
Kamu bocah nakal. Apa-apaan yang kamu tahu? Apa yang kakak lakukan? Kecantikan dan tata rambut. Itu adalah kecantikan dan tata rambut. Mengerti? Kamu anak muda. Menjauhlah dariku. Aku bilang kakak perempuan. Kau kembali untuk kencan buta. Aku tidak keberatan. Tapi di desa kami, semua orang jujur. Pasti kakak. Jangan menipu orang jujur. Kamu bocah nakal. Menjauhlah dariku. Baiklah, kalau begitu. Sampai jumpa. Jika ada orang di desa mencoba menjodohkanku lagi, The dengarkan film was baik-baik. translated Aku Zhang and Wenxia, narrated by kembali M dari kota Media. dan melihat dunia. Kenalkan aku pada mereka. Orang-orang sok itu lagi. Percaya atau tidak aku akan memusuhimu. Di desa cukup dingin. Aku menggigil kedinginan. Era kepolosan akan segera hilang selamanya. Aku juga harus memanfaatkan waktu dan pertama-tama mencapai tujuan kecil. Keluarga berpenghasilan puluhan ribu. Aku datang. Li Erpang, kembalikan uangnya padaku. Kembalikan padaku. Istri, aku punya uangnya. Ini untuk urusan serius untuk berbisnis. Keluarga kita 10.000 yuan. Apakah kamu mengerti? Kamu bicara omong kosong. Chu Fen selain minum alkohol, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Hanya orang bodoh sepertimu. Kamu percaya padanya. Itu karena kamu tidak mengerti Kakak Fan. Kakak Fan itu cakap. Aku benci. Kamu punya uang. Kamu pergi berikan padanya kalau begitu. Jangan sentuh uang maharku. Istri, setelah aku menghasilkan uang, akan habiskan untukmu. Berikan ke sini. Li Erpang, kamu bajingan terkutuk. Punya nyali jangan kembali. Bagaimana kalau untuk membuat kemajuan tercepat, untuk mendapatkan pot emas pertama, beli tiket lotre? Aku sama sekali tidak ingat nomornya. Saham. Tidak sempat juga. Barang antik. Tidak mengerti itu juga. Tidak. Sepertinya, saya hanya bisa memulai di kota kecil. Kakak Fan, Erpang, apakah kamu sudah mendapatkan uangnya? 425 yuan 6 jiao. Uang mahar istriku. Semuanya ada di sini. Ayo pergi ke kota. Kami bersaudara akan melakukan sesuatu yang besar. Perlahan, sedikit sakit. Nyaman. Kakak, aku hanya memijat kakimu. Sudah berapa lama kamu tidak berjalan? Apakah seburuk itu? Jaraknya beberapa kilometer. Begitu kita menghasilkan uang, kita harus membeli mobil dulu. Aku lelah sekali. Kakak, ini adalah pabrik pengalengan kan? Apa yang kita lakukan di sini? Untuk mencari Li Changsheng, beli makanan kaleng. Untuk membeli makanan kaleng dari Direktur Li. Kakak, makanan kaleng dari pabrik pengalengan ini tidak bisa dijual sama sekali. Barang kalengan pabrik pengalengan kami, babi yang digunakan semuanya, diberi makan dedak dan sekam gandum. Babi-babi bagus yang dibesarkan dengan itu. Barang sebagus ini tidak bisa dijual karena mereka belum bertemu aku. Makanannya bagus. Semua orang tahu itu. Tapi satu toples berharga beberapa yuan. Siapa yang mampu membelinya? Direktur pun tidak bisa jual. Para pekerja belum dibayar selama 2 bulan. Siapa yang memberitahumu? Ini untuk dimakan. Ini perlu. Kakak, Li Changsheng. Li Changsheng ada di sini. Li Changsheng. Di kehidupanmu sebelumnya dia tertipu, melompat hingga tewas. Kali ini, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lihat apakah kamu bisa memahaminya. Beberapa orang tidak bisa melihat pintu depan. Beberapa orang tidak menemukan pintu. Jadi mereka mulai mencari cara untuk membuka pintu. Buka pintu belakang. Dan akhirnya, mereka terjun bebas ke dalam pelukan seorang penipu. Sungguh memalukan. Mereka mempermalukan diri sendiri. Anak muda, apa maksudmu dengan itu? Tidak banyak. Aku melihat seseorang akan hancur. Dan aku siap membantu. Bagaimana kamu bisa bicara kepada Direktur Li seperti itu? Anak muda, bagaimana kamu tahu aku akan hancur? Aku bisa melihat. The film Aku was melihat Direktur Li translated sedang and terburu-buru, narrated by seolah M ada yang Media. mendesak. Saat cemas, alis Anda berkerut dan mengendur. Ini menunjukkan bahwa Anda
ragu-ragu tentang sesuatu. Ini menunjukkan bahwa masalahnya adalah hal yang baik, tapi hal baik yang membuat Anda sangat cemas. Berarti ada risiko. Lanjutkan. Direktur Lee, Anda telah mencapai posisi Anda saat ini. Gelombang besar, sudah mengalami banyak juga. Untuk sesuatu yang buatmu begitu bimbang, itu berarti risikonya sangat tinggi. Maka itu hanya bisa jadi masalah penjualan stok dari pabrik makanan Kalengkan. Kamu telah menyelidikiku di belakangku. Tidak perlu menyelidiki. Jika saya tidak salah, seseorang pasti sudah memberitahu Direktur Lee. Mereka bisa bantu terhubung selatan dan bahkan mengekspor ke luar negeri. Bos berbicara dengan aksen. Daerah selatan itu pasti sudah bertemu. Benar, Benar. Apakah ada masalah dengan itu? masalah besar. Jika Anda melakukan itu, Anda akan hancur total. Omong kosong. Aku tidak percaya. Seorang pengusaha besar dari selatan. Mengapa aku harus percaya padamu? Orang-orang dari desa kami bekerja untuk Anda. Tidak sedikit juga. Tidak ada gunanya saya menipu Anda. Tidak seperti pengusaha besar. Tapi dia bilang, yang meminta 50.000 di muka. Setelah mendapatkan 50.000 itu, dia akan menghilang begitu saja. Katakan padaku, apakah Anda masih bisa hidup setelah itu? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Kita membahas 50.000. Bisakah kamu meramal? Ramalan nasib. Itu hanya tahayul feodal. Anda bukan yang pertama jatuh pada penipuan semacam ini. Dan juga bukan yang terakhir. Ayo pergi. Anak muda. Ke kantorku. Mari bicara di dalam. Ayo pergi. Namaku Erpang. Siapa namamu? Adik saya ingin tahu. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Berkat pengetahuan Anda yang luas. Kalau tidak, jika saya ditipu 50.000 yuan, saya Li Changsheng. Mungkin harus melompat dari gedung. Nama saya Chu Fan. Ini Erpang. Direktur Lee, Anda terlalu baik. Di sekitar kami, orang-orang dari semua desa di sekitarnya, semua bergantung pabrikmu. Untuk mata pencarian mereka, ini yang harus saya lakukan. Tuan Chu, saya tidak takut Anda menertawakan saya. Tapi pabrik pengalangan saya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Jangan lihat penampilan luar saya yang glamor. Lihat. Pakaian ini. Penuh lubang. Kaos kaki saya. Beberapa jari kaki keluar. Namun, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Tuan Chu, jika Anda punya permintaan, jangan ragu katakan. Direktur Lee, datang hanya untuk satu hal. Untuk menjual semua. Kalangan menumpuk. Apel. Tuan Chu, tolong jangan bercanda. Di gudang saya, ada 50.000 kaleng yang tertahan. Saya tidak bercanda. Masih ada 5 hari lagi sampai tahun baru. Dalam 5 hari, saya jamin semuanya akan terjual habis. Tidak ada satu kaleng pun yang tersisa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan Chu, tolong jangan menggodaku. Saya akan memberi Anda 2.000 yuan. Sebagai hadiah terima kasih untuk hari ini. Kakak Fan. 2.000. 2.000 itu banyak. Tidak bisa dapat sebanyak itu 3 tahun. 2.000 yuan. Direktur Lee, tolong jangan cemas. Hanya karena orang lain tidak bisa melakukannya. Bukan berarti saya tidak bisa. Lagi pula di gudang, mereka hanya menumpuk debu. Mengapa tidak memberi kami kesempatan untuk mencoba? Baiklah kalau begitu. Tuan Chu, khusus untuk Anda hari ini. Karena selamatkan hidupku. Akan biarkan coba. Saya tidak tahu. Tuan Chu, apa syarat-syarat Anda? 3 syarat. Pertama, saya tidak punya mobil. Direktur Lee perlu mengirimkannya. Itu harus mengantar kemanapun saya katakan. Baik. Kedua, saya ingin agen eksklusif. Dalam beberapa hari sebelum tahun baru ini, hanya saya Chu Fan yang diizinkan menjual. Tidak masalah. Ketiga, permintaan sama orang. Selatan. Komisi 1 yuan per kaleng. Total 50.000 yuan. Tuan Chu, 50.000 yuan ini harus dibayar sebelum terjual atau setelah terjual. Direktur Lee mohon tenang. Saya Chu Fan bukan tip orang yang mengambil uang lalu kabur. Jika Anda percaya pada saya, berikan barangnya kepada saya dulu. Bisa kirim orang awasi. 50.000 kaleng. Jika bahkan satu kaleng pun tidak terjual, saya tidak akan mengambil satu sen pun. Ini bagus, ini bagus. Kakak Fan, 50.000 kaleng. Bagaimana kita akan menjualnya? Jangan khawatir, saya punya banyak cara. Bagus. Tuan Chu punya nyali. Akan lakukan seperti The katamu. film was Pengawasan translated akan terlalu and formal. narrated by M. Selama Media. Anda bisa menjual setengahnya, akan beri 50.000 tanpa gagal. Anggap saja berteman dengan temanmu adalah Tuan Chu. Baiklah. Direktur Lee, kalau begitu sudah beres. Kata satu berlaku selamanya. Kakak Fan, ketika orang berbisnis, semua menandatangani itu. Itu yang namanya kontrak. Bukankah kita harus menandatanganinya?
Direktur Lee sudah berbisnis dengan kita selama bertahun-tahun. Dia masih punya kredibilitas sebesar itu. Benar. Bisnis itu tentang integritas dan kepercayaan. Direktur Lee, waktu mendesak. Atur seseorang antar hari ini. 10.000 kalen ke Chu Zhuang kita dulu. Saya akan segera mengaturnya. Namun, boleh saya bertanya Tuan Chu? Metode apa sebenarnya yang Anda miliki untuk menjualnya begitu cepat? Rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Anda tinggal tunggu kumpulkan uangmu. Chu Fan. Buka pintunya. Buka pintunya, buka pintunya. Chu Fan Erpang. Aku tahu kalian di rumah. Jangan bersembunyi di dalam dan diam saja. Qiuyu. Dan Yu. Chu Fan. Kamu berani menipu Erpang. Tapi kamu tidak berani membuka pintu. Pergi buka pintu. Pergi buka pintu. Kamu. Lari teruskan. Lari. Kenapa kamu tidak lari lagi? Sakit. Lepaskan istri. Qiuyu, mengapa kamu di sini? Chu Fan, awalnya aku berpikir kamu benar-benar menyadari kesalahanmu. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi lebih buruk lagi. Kamu bahkan menipu uang Erpang. Tepat sekali. Kamu hanya menganggap Erpang kami bodoh. Aku bodoh. Kakak Fan tidak menipuku. Kakak Fan bantu aku dapat banyak uang. Diam. Dan Yu Qiuyu. Saya sungguh tidak menipu Erpang. Benar-benar bantu dia dapat uang besar. Cukup Chu Fan. Tanyakan pada dirimu sendiri. Percaya dengan katamu. Erpang anggap kamu kakak laki-lakinya. Dia percaya apapun yang kamu katakan. Yang dia ambil adalah uang mahar dan Yu. Ini adalah tabungan mereka. Uang untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kamu bahkan menipu uang ini. Apa kamu masih manusia? Qiuyu, kamu benar-benar salah paham padaku. Saya ajak Erpang jual kalengan. Uang Erpang, anggap ikut usaha ini. Ya. Kakak Fan berkata, dia menjamin bahwa sebelum tahun baru, akan jadi keluarga 10.000 yuan. Dia gila. Kamu juga gila. Bekerja keras selama setahun penuh. Tidak bisa menabung 300 yuan. Sebuah rumah tangga 10.000 yuan. Kita bisa melupakan itu dalam hidup ini. Chu Fan, kembalikan uangnya pada Erpang. Qiuyu dan Yu, bisakah kalian percaya padaku kali ini saja? Bagaimana kalau begini? Anggap saja uang ini dipinjam dari saya. Paling lama 3 hari. Akan kembalikan dalam 3 hari. Chu Fan, bisakah kamu sedikit lebih realistis? Aku bekerja di pabrik pengalangan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jika mereka bisa dijual, mereka pasti sudah terjual sejak lama. Bisa jual semua dalam 3 hari. Apa yang lain? Semua bodoh. Qiuyu, saya tahu apa yang saya lakukan. Sulit bagi Anda untuk mengerti. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberitahu ide saya. Anda dan Danyu dengarkan. Lalu putuskan baiklah. Baiklah, beritahu kami. Barang kalengan ini. 1 kaleng 4 yuan 50. 2 kaleng 9 yuan. Biasanya, apakah Anda akan membelinya? Hanya orang bodoh beli saat itu. Bagaimana kalau saat tahun baru? Mengunjungi kerabat saat tahun baru. Jika disuruh bawa 2 kaleng untuk orang tua, apakah Anda akan membelinya? Ya mungkin. Maka gigit gigi dan membeli 2 kaleng. Bagaimana jika selama Anda membeli barang kalengan, akan dapat kesempatan dapat yang baru? Sepeda 28 inci tugas berat. Beli makanan kaleng, dapat sepeda. Apa kamu gila? Benar sekali Chu Fan. Bahkan jika kita menjual semua yang kita miliki, kita tidak bisa membeli beberapa sepeda. Bukan beli kalengan dapat 1. Ini Anda mungkin mendapatkannya. Kami akan mengadakan undian. Undi hadiah begitu saja? Apa maksudnya? Artinya, bahwa selama Anda membeli 2 kaleng, Anda mendapatkan 1 kesempatan undian. Hadiah pertama, sebuah sepeda untuk Anda. Dan, mulai besok sampai tahun baru, selama 5 hari berturut-turut, 2 sepeda setiap hari. 1 di pagi hari, 1 di sore hari. Brilian Kakak Fan. Sebuah sepeda berharga ratusan yuan. Selama semua orang membeli makanan kaleng, mereka bisa undian. Dengan cara ini dapat kalengan, dan juga mendapatkan gratis kesempatan untuk memenangkan sepeda. Semua orang pasti akan bergegas membelinya. Hanya sepeda, daya tariknya tidak cukup kuat. Kita juga perlu menyiapkan hadiah kedua dan ketiga, membuat orang lebih antusias. Lalu untuk hadiah kedua dan ketiga, apa yang harus kita hadiahkan? 10 hadiah kedua setiap hari. Memberikan 1 baskom enamel masing-masing. 30 hadiah ketiga setiap hari. Memberikan 1 batang sabun masing-masing. Tidak batasi jumlah kali. Beli 2 kaleng, dapat undi 1 kali. Beli lebih banyak, undi lebih banyak. Pintar. Kamu mengenalku dengan baik. Ini Qiuyu. Kamu menyebalkan. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kakak Fan, mari kita cepat kerjakan.
Ayo lakukan. Tepat waktu Qiuyu dan Danyu juga sudah tiba. Mari kita mulai membagi pekerjaan. Dengarkan pengaturanku. Pertama, kita perlu memiliki slogan yang menarik. Ingat ini semuanya. Kita perlu The berteriak film was seperti ini. translated and Jiang Bi Taiping. narrated by M Media. Pabrik pengalengan telah bangkrut. Jiang Bei Taiping. Jiang Bei Taiping. Pabrik pengalengan sudah bangkrut. Bos bajingan itu tidak manusiawi. Berutang 2,5 juta. Dan dia kabur bersama istrinya. Bos brengsek. Bukan manusia. Berutang 2,5 juta. Dan kabur bersama istrinya. Kita tidak punya pilihan, tidak punya pilihan. Gunakan kaleng bayar upah. Tidak ada pilihan. Menggunakan kalang untuk membayar gaji. Selama Anda membeli kaleng kami, dapat kesempatan menang sepeda gratis. Selama kamu membeli kaleng kami, akan dapat kesempatan menang sepeda gratis. Bagus. Bagus semangatnya begitu. Ini. Slogan ini. Qiuyu, Anda dan Danyu bertanggung jawab untuk pergi ke semua desa terdekat. Untuk menyebarkan berita beli kaleng menang hadiah. Dan mempromosikannya tepat di pintu masuk desa kami. Pengundian hadiah langsung dimulai besok. Tarpang, ambil uangnya sekarang. Dan pergi ke kota untuk membeli sepeda, ember dan sabun. Kakak Fan, uangku tidak cukup. Mungkin hanya cukup untuk membeli 1 sepeda. Dan beberapa baskom serta sabun. Apakah kamu bodoh? Bekerja sedikit lebih keras. Pergi beli 1 set dulu. Setelah dapat uang pagi hari, sebuah toko di kota minta kirim ke kita. Kita akan membayar di tempat. Pasti Kakak Fan, orang berpendidikan memang pintar. Jauh lebih pintar daripada saya. Kenapa saya tidak memikirkan itu? Baiklah, mari atur begitu untuk sekarang. Aku akan menyiapkan tempatnya dan menulis tiket hadiah ketika semua orang bekerja sama. Kekuatan mereka bisa memotong logam. Kekuatan mereka bisa memotong logam. Hal-tuar merah. Hal-tuar merah. Jiang Bei Taiping. Pabrik pengalengan akan bangkrut. Bos bajingan itu bukan manusia. Berutang 2,5 juta. Kabur bersama istrinya. Kita tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan. Membayar upah dengan makanan kaleng. Selama kamu membeli makanan kaleng kami, kamu bisa mengundi sepeda gratis. Bagus sekali. Direktur Lee, ini adalah pendapatan penjualan kemarin. 15.000 kaleng, setelah dikurangi komisi. Totalnya 52.500. Tolong dihitung. Kakak Chu, saya percaya padamu. Direktur Lee, penjualan sedang pesat. Perkiraan tidak sampai 5 hari. Sebelum semuanya terjual habis, saya ingin meminta Anda hari ini untuk angkut semua kaleng tersisa. Xue Fei, bagaimana menurutmu? Sudah kubilang, apa yang kami pikirkan? Kakak Chu sudah memikirkannya. Apa yang tidak kami pikirkan? Kakak Chu juga sudah memikirkannya. Direktur Lee, apakah ada yang tidak pantas? Tidak. Tadi malam, setelah Xue Fei mendengar kabar itu, dia memberitahuku untuk melakukannya dengan caramu. Jika kita melakukannya sendiri, kita bisa menghemat puluhan ribu. Ayah saya bilang, Anda sudah memikirkan hal ini. Jadi kami bertaruh. Taruhan. Saya kembali dari belajar di luar negeri di AS, dan ayah saya menyuruh saya pergi kencan buta. Saya taruhan Anda tidak sengaja mendapatkan ide ini, dan pasti tidak pikir tindak lanjut. Saya berencana untuk membajak bisnis Anda. Ayah bilang Anda pasti sudah pikir. Jadi kami bertaruh. Apakah Anda akan datang hari ini? Jika kamu datang, aku menang. Xue Fei, dengarkan aku dan pergi kencan buta. Jika kamu tidak datang, bisnis ini akan hilang. Demikian pula, Xue Fei buat keputusan sendiri urusannya. Tuan Chu, saya akui saya meremehkan Anda. Saya tidak menyangka bahwa di pedesaan kami The film akan was ada seseorang dengan translated pemikiran and semaju ini. narrated by M Media. Anda terlalu memuji, Anda terlalu memuji. Saya hanya punya sedikit kecerdikan. Anak muda, luar biasa. Kerendahan hati akan terlihat tidak tulus. Hari ini saya jamin bahwa sisa barang kalengan akan semuanya diangkut ke tempatmu. Terima kasih banyak. Direktur Lee memang dapat dipercaya. Kakak Chu, saya ingin tahu setelah kesepakatan bisnis ini selesai, rencana apa yang kamu miliki untuk tahun depan? Masalah saat ini sudah membuat saya kewalahan. Saya belum benar-benar memikirkan tahun depan. Kakak Chu, bagaimana menurutmu tentang masa depan pabrik pengalengan saya? Ekonomi kita berada dalam periode perkembangan pesat. Tingkat konsumsi masyarakat umum juga terus meningkat.
Saya yakin pabrik pengalengan kita, selama ia membangun reputasinya, pasti akan melambung di masa depan. Kalau begitu Kakak Chu, ada pertimbangan. Datang kerja di sampingku. Bekerja di pabrik pengalengan. Kakak Chu sangat berbakat. Tentu tidak minta jadi pekerja. Rencana pekerjakanmu sebagai manajer pabrik pengalengan kami, yang bertanggung jawab atas penjualan. Direktur Lee, ini adalah uratnya di perusahaan, yaitu penjualan. Saya orang luar. Tidak cocok, sama sekali tidak cocok. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Selama kamu Kakak Chu bersedia datang, gaji bulanan 2.000, ditambah 5% keuntungan tahunan. Semuanya untukmu. Direktur Lee, syarat yang Anda tawarkan benar-benar terlalu murah hati. Namun saya adalah orang yang terbiasa malas dan tidak disiplin. Saya sudah tua. Sudah waktunya saya pensiun. Di masa depan ini semua akan menjadi milikmu. Dunia kalian para anak muda. Saya berpikir, kamu urus penjualan Sui Fei, urus produksi. Kalian berdua akan bekerja sama. Saya hanya punya satu putri ini. Tidak semua ini akan jadi miliknya nanti. Tentang itu, Direktur Lee, lokasi acara di pihak saya cukup sibuk. Saya akan kembali dulu. Mari kita bicara lain hari. Mari kita bicara lain hari. Semakin cakap seseorang, semakin sulit mereka untuk dibujuk. Air di pabrik pengalengan kami terlalu dangkal. Tidak bisa menampung ikan sebesar itu. Semakin cakap seorang pria, semakin memuaskan untuk menaklukkannya. Saya harus menaklukkannya. Apel, kamu datang untuk membayar utang. Ya benar. Itu keterlaluan. Benar-benar dapat uang dari jual kalang. Ya saya sudah. Ini 651. Hitunglah. Tidak. Bukankah kamu membaca sampai gila? Dulu minum tiap hari dan gila saat mabuk. Bagaimana kamu tiba-tiba mulai menghasilkan uang? Sansui. Dalam buku, ada wanita cantik seperti Gio. Dalam buku ada rumah emas. Dulu saya tidak bisa melihat hal-hal dengan jelas. Sekarang saya sudah sadar. Cara menghasilkan uang ada di dalam buku. Aku tahu apa arti rumah emas. Tapi apa itu kecantikan seperti Gio? Apa kamu tahu? Chuifan, apa itu kecantikan seperti Gio? Wanita cantik seperti Gio. Istri muda cantik seperti bunga Gio. Sansui. Baca lebih banyak buku saat senggang. Kamu hanya membaca selama 2 hari dan menghasilkan sedikit uang, bukan? Kenapa kamu bertingkah begitu sombong? Bisakah kamu membandingkan dirimu denganku? Rumah gaya barat kecilku sudah dibangun. Tepat sekali. Bisa dibandingkan Kakak Sui, aku remehkan. Anak ini telah menjadi seseorang, tidak punya kesempatan lebih dengan Qiuyu. Jika anak ini mengungguli aku, di mana aku akan menaruh mukaku? Kakak Sui, bagaimana menurutmu tentang adikku? Adikmu, apakah dia cantik? Tentu saja dia cantik. Mata besar dengan kelopak mata ganda itu. Wajah oval dan kaki panjang. Hal terpenting adalah satu poin. Jiao Qiuyu ini tidak bisa dibandingkan adikku. Poin apa? Riasan. Adikku ada di selatan, kerja di kecantikan dan rambut. Hal pertama yang dia lakukan setiap pagi adalah merias wajah. Setiap hari lihat di cermin. Ambil mata itu. Ambil mata. Tidak mungkin, apa benar bisa mencoloknya? Aku tidak terlalu yakin. Tapi dia memakai sesuatu di matanya. Lensa kontak berwarna. Kedengarannya cukup mewah. Lalu kenapa kakakmu tidak cari pasangan di kota? Ayahku tidak akan mengizinkannya. Dia bilang kakak hanya akan main-main di kota. Ayahmu punya pemikiran kuno. Itu benar. Kakakku dia, pulang dari bekerja di selatan. Gadis yang sudah lihat dunia. Tepat sekali. Sepatu yang dipakai beda dari biasa. Apa namanya itu, sepatu hat tinggi. Sangat busuk. Pakai-pakai. Tapi sekarang setelah kau menyebutkannya, memang pikir di desa sekitar. Satu-satunya yang bisa menandingi kakakmu adalah aku. Bukan begitu? Ayo Kakak Sui. Aku akan mengantarmu menemui kakakku. Masih memanggilku Kakak Sui. Kakak ipar. Saya mengumumkan bahwa barang kalengan kita bertanggal 29 bulan 12 lunar pada tahun 1989 pukul 5 sore terjual habis sepenuhnya.
Ayo. Semua duduk-duduklah. Kakak Van. Ini terlalu cepat. Sehari penuh lebih cepat dari jadwal. Saya rasa, jika kita punya 20.000 kaleng lagi, kita pasti sudah menjual semuanya juga. Uang di dunia ini tidak ada habisnya. Selanjutnya, saya ingin meminta akuntan kita, Nona Xiao Qiuyu, untuk melaporkan hasilnya. Baiklah, Baiklah, selalu membuat masalah. Dasar bodoh. Kakak Qiuyu cepat beritahu kami. Kita menjual selama total 4 hari. Hari pertama 15.000 kaleng. Hari kedua 20.000 kaleng. Hari ketiga 13.000 kaleng. Hari keempat 6.312 kaleng. Total 54.312 kaleng. Astaga, lebih dari 54.000 kaleng. 54.312 kaleng. Dengan 45 yuan per kaleng, total pendapatan adalah 240.000. 4.404 yuan. 240.000. Astaga. Bangun. Ini belum semua uang kita. Komisi kami per kaleng adalah 1 yuan. Jadi kita menghasilkan total 54.312 yuan. Lebih dari 50.000. Dalam hidup ini, hidup selanjutnya, dan hidup setelah itu, aku tidak akan bisa menghasilkan sebanyak ini. Kenapa kamu mencubitku? Aku sedang memeriksa apakah aku bermimpi. Kalau begitu kenapa kamu tidak mencubit dirimu sendiri? Mencubit diriku sendiri, itu akan terlalu sakit. Baiklah, ini bukan mimpi. Qiuyu, mari kita hitung keuntungan kita. Dalam 4 hari, kita menjual total 8 sepeda, masing-masing harga 298 yuan, 120 baskom, masing-masing seharga 5 yuan, 400 batang sabun, masing-masing harga 0,8 yuan, total keseluruhan 3.384 yuan, ditambah upah kami 4.000 yuan. Qiuyu, kamu benar-benar luar biasa, aku bahkan tidak bisa menghitung ini. Aku akan mengajarimu besok. Mengurangi semua pengeluaran. Keuntungan kita adalah Qiuyu, berhentilah membuat kami penasaran. Cepat beritahu kami. Total keuntungan kita adalah 46.928 yuan. Ya ampun, Selanjutnya, saatnya membagi keuntungan. Saya adalah penyelenggara utama ini. Saya akan mengambil 60%, Terpang mengambil 40%. saya. Bahkan saudara harus hitung jelas. Qiuyu dan Danyu hanya akan menerima upah mereka. Tidak akan ada bagi hasil untuk mereka. 40% Erpang adalah Ibu. Tolong cepat turun. Biarkan aku menempelkannya. Aku akan menempelkannya. Xiaofin, apakah itu sepeda motor yang kamu kendarai? Yaitu sepeda motor. Dari mana kamu meminjam ini? Kapan kamu belajar mengendarai benda ini? Bibi, ini bukan pinjaman. Ini adalah sepeda motor yang dibeli Cheng Fan. Lihat, bahkan ada TV. Xiaofin, berapa uang dari jual makanan kaleng? Bukankah kamu menghamburkan uang? Ibu, tolong jangan khawatir. Putramu sekarang. Beberapa rumah tangga 10.000 yuan. Tunggu untuk nikmati hidup nyaman. Bagaimana, apakah sudah lurus? Sedikit lagi ke kiri. Itu bagus. Pas sekali. Sudah selesai. Xiaofin, cepat kembalikan sepeda dan TV The itu. film was Keduanya, translated and berapa harganya narrated itu? by M Media. Ketika kamu dan Qiuyu menikah di masa depan, akan banyak tempat butuh uang. Ibu jangan khawatir. Sepeda ini akan sangat berguna. Usaha anakku nanti. Aku tidak bisa selalu berjalan kaki kemana-mana. Kalau begitu kembalikan TV itu. TV ini dibeli untuk ibu tonton. Ini bukan apa-apa. Ibu tunggu saja. Tidak lama lagi. Putramu akan membeli mobil Santana untuk ibu kendarai. Ibu harus cepat membuat pangsit. Pergi. Masih bicara tentang mengendarai Santana. Apa kau tahu berapa harga Santana? Harganya berapa satu? Jual beberapa hari makanan kaleng buat dia sombong. Sansui. Apa kamu tahu berapa harga Santana? Tentu saja aku tahu. Aku bahkan pernah di tempat bos besar di kota dan menumpanginya.
Satu mobil harganya 200.000. Bahkan jual diri tidak seharga itu. Tepat sekali, Chu Fen. Kamu hanya belum melihat dunia. Kamu berani mengatakan apa saja. Apa kamu pikir? Beberapa puluh ribu yuan adalah batas mutlak. Biar aku beritahu kamu di kota-kota besar. Ada bos-bos besar dengan ratusan ribu atau jutaan. Dan ada banyak dari mereka. Katak dalam tempurung. Bagi orang buta dunia ini hitam. Bagi seekor tikus, dunia ini hanya sejengkal cahaya. Apa-apa maksudnya itu? Terus terang saja, seekor anjing hanya bisa melihat kotoran. Orang tak berguna lihat orang tak berguna. Bagaimanapun dirimu, kamu menganggap orang lain sama sepertimu. Tidak kompeten. Sial. Beraninya kau menyebutku tidak kompeten. Jika aku tidak kompeten, apakah Wenxian akan jatuh cinta padaku? Dengar kamu mau sama Wenxia. Pergi kota kerja. Dan Wenxia bahkan memaki-makimu. Kalian berdua, apakah sudah bersama? Itu benar. Kami berpacaran. Setelah hari ke-16 bulan lunar pertama, kami akan menikah. Sansui, kamu adalah pahlawan. Aku mewakili pria desa berterima kasih padamu. Pergi. Jangan bicara omong kosong padaku. Kau hanya cemburu padaku. Cemburu, karena aku bisa menemukan wanita seperti Wenxia. Ya. Aku cemburu, aku sangat cemburu. Cemburu itu tidak berguna. Aku ditakdirkan jeti bulan tak terjangkau. Hanya keluarga seperti Shui Shui yang pantas untukku. Benar. Kalian serigala harimau macan tutul. Tidak. Pria berbakat dan wanita cantik. The film was translated and Kamu pasti narrated Shou by Qiu M kan? Media. Penampilan ini cukup megah. Tapi juga terlalu kampungan. Tidak tahu cara berdandan sama sekali. Shui, apakah ini gadis yang membuatmu tidak bisa tidur di malam hari? Aku buta sebelumnya. Sampai jatuh cinta pada gadis desa seperti itu. Qiuyu, kamu sudah mengikuti Chu Fen tanpa hasil. Jika kamu tetap tinggal di desa ini, masa depan apa yang kamu punya? Ikuti aku kakak. Aku bawa kamu ke selatan cari uang besar. Tunggu. Kamu hasilkan uang besarmu. Tapi jangan sesatkan Qiuyuku. Adik kecil, buka matamu lebar-lebar. Hanya dengan pergi bersamaku, baru bisa nikmati hidup baik. Lihat dunia dan cari banyak uang. Menurutku Chu Fan cukup baik. Hidup sederhana cukup bahagia. Kamu balas kebaikan tidak tahu terima kasih. Shui, ayo pergi. Chu Fan, aku menunggumu membeli Santana. Itu 200.000. Sui. Aku menyarankanmu agar setelah menikah, pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Hati-hati jangan sampai sakit. Apa kau gila? Kesehatanku baik-baik saja. Chu Fen, aku sarankan kamu jangan ikut campur. Mari kita urus urusan kita sendiri. Shui, ayo pergi. Chu Fan, mengapa kamu memberitahu Sui untuk pergi pemeriksaan fisik? Tidak mungkin. Siapa yang tahu apakah akan atau tidak? Bagaimanapun aku hanya menebak. Bagaimana kamu bisa jadi semakin buruk setelah berubah? Ya ampun. Keluargamu membeli TV. Xiao Fan ini. Dia menghasilkan sedikit uang dan bersikeras membelikanku TV. Aku suruh kembalikan tapi dia tidak mau. Hanya membuang-buang uang. Anak ini sudah besar dan tidak bisa dikendalikan. Kakak ipar, Chu Fanmu sudah sukses. Dia menunjukkan bakti kepadamu. Menantu perempuan yang dia temukan cantik. Bakti apa dia hanya membuatku marah. Bibi, setelah kita makan malam tahun baru, datang ke rumah tonton gala baiklah. Baiklah, aku pasti akan datang. Ayo. Bibi Chu Fan, aku juga mau pulang. Qiuyu, setelah makan malam tahun baru datang, aku akan menyalakan kembang api untukmu. Ibu, acara TV sudah dimulai. Ayo pergi, ayo pergi. Para penduduk desa sudah datang. Ayo. Makanlah permen. Makanlah kuaci. Chu Fan, cepatlah. Sudah hampir jam 8. Bagaimana? Sudah ada gambarnya belum? Belum. Belum.
Bagaimana sekarang? Ya, ya, ya. Ya. Selamat tahun baru, Bibi. Sekarang setelah kau membeli TV ini benar-benar hebat. Datang kapan senggang. Baiklah. Ayo. Selamat tahun baru, kakak ipar. Chufen sudah sukses. Kamu harus nikmati keberuntungan. Kami juga akan kembali. Kami pergi dulu, Kak Fan. Hati-hati. Banyak orang mengejar kebahagiaan. Mereka mengejarnya sepanjang hidup mereka. Mereka bahkan mungkin tidak tahu, kebahagiaan sebenarnya adalah orang yang mencintaimu, dan orang yang kamu cintai di sisimu. The film was translated and narrated by M Media. Salju turun. Fan, salju turun. Sangat indah. Salju tepat waktu janjikan panen. Gandum tertutup 3 lapis selimut musim dingin. Tahun depan tidur di atas roti kukus. Tahun depan, pasti tahun panen melimpah untuk desa. Para penduduk desa sudah pergi semua. Mari kita bereskan. Tunggu, kita belum melewati tahun baru. Saat ini, 1989, hari ke-30 bulan ke-12 kalender lunar, pukul 11.59 detik. Ayo, hitung mundur bersamaku. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sangat indah. Fan. Satu 1990. Aku di sini. Terima kasih. Karena memberiku ini. Kesempatan untuk menebus penyesalanku. Kyuyu. Aku mencintaimu. Bersulang. 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 Kita sudah memasuki tahun 90. Era ini, emas ada di mana-mana. Pasar saham dan sekuritas di selatan sudah dimulai. Beberapa orang bahkan bisa dalam semalam menjadi jutawan. Jutawan ya? Itu benar. Kita juga harus mengejar ketertinggalan. Kita tidak lakukan hal dangkal. Jika lakukan sesuatu kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan sendiri? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Transportasi kargo. Saat ini banyak orang mengimpor barang dari selatan dan mendistribusikannya di pedalaman. Perbedaan harga beberapa kali lipat bahkan puluhan kali lipat. Tapi sangat sedikit orang yang pergi dari utara ke selatan. Kak Fan. Tapi, daerah kami juga belum maju. Dan di sini tidak ada apa-apa. Itulah yang harus kita lakukan. Lihat,
Saat ini di rumah-rumah penduduk desa, kentang dalam jumlah besar disimpan. Beberapa van per jin. Tapi ketika sampai di selatan, satu jin berharga beberapa mau. Kita tidak hanya menyelesaikan produk pertanian penduduk desa, masalah surplus, tapi kita juga menciptakan kekayaan. Jadi bagaimana kita akan mengangkutnya? Ini. Kita perlu meminjam ayam untuk bertelur. Kita akan bekerja sama dengan pabrik pengalingan. Mereka punya jalur pengiriman sendiri. Mari bekerja sama buka perusahaan. Kita akan mengangkut kentang dari utara. Lalu dari selatan, kita angkut pakaian dan peralatan kecil, dan barang-barang serupa kembali. Jadi apa yang akan kita semua lakukan? Darpang, kamu akrab dengan desa. Kamu akan pergi ke setiap desa dan kota kecil untuk beli produk pertanian dari desa. Qiuyu, bertanggung jawab akuntansi dan pembayaran. Bagaimana denganku? Daniel, kamu harus pimpin orang untuk menyimpan produk pertanian dengan benar, serta mengelola logistik pengirimannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Untuk proyek ini, aku pinjam lagi 160.000. Investasi kita sudah capai 200.000. Semuanya bersulang. 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 Gelombang barang pertama sudah dikirim ke selatan. Gelombang kedua juga sedang disiapkan. Cuven. Saya sungguh semakin mengagumi Anda. Nona Lee, Anda terlalu baik. Sebenarnya masalahnya cukup sederhana. Hanya saja, lebih sedikit orang yang bersedia melakukannya. Tidak. Semakin tidak mencolok hal-hal kecil itu, semakin sering mereka mengandung peluang bisnis dan keuntungan yang sangat besar. Tanpa ide-ide yang berpandangan jauh ke depan dan wawasan yang cermat, itu sama sekali tidak mungkin untuk memikirkannya. Anda terlalu memuji saya. Awalnya, saya hanya ingin bantu warga, jual produk pertanian lebih, menjualnya. Yang membusuk di gudang bawah tanah, itu akan terlalu boros. Baiklah, saya setuju dengan kerjasama ini. Bagaimana bagi keuntungan? Pengadaan dan penjualan di kedua sisi akan menjadi tanggung jawab saya. Mulai sekarang hanya tanggung jawab transportasi. Tanpa perlu menginvestasikan modal, mengenai keuntungan kita akan bagi 20-80. Cuven, visi kamu jauh ke depan. Tapi cakupan Anda terlalu sempit. Apa maksud Anda? Dengan ide sebagus ini, jika lakukan, mari lakukan besar-besaran. Jika Anda melakukannya, itu harus nomor satu secara nasional. Kita tidak hanya angkut produk pertanian. Di masa depan, kita angkut semua barang lain. Saat ini, jaringan asing sudah mulai bermunculan. Saya percaya, pasti akan ada sesuatu di masa depan yang mengubah lanskap. Saya percaya bahwa di masa depan dengan munculnya internet, hal-hal akan muncul yang akan mengubah hidup kita. Namun untuk saat ini, kita hanya melangkah pelan. Kokoh. Mulai merencanakan dari detail-detail kecil. Bagus. Aku investasikan 1 juta. 1 juta. Pabrik pengalengan Anda bisa menyediakan uang tunai sebanyak itu. Metode Anda mencerahkan saya. Sekarang, jika Anda membeli makanan kawan kami, ada hadiah di dalam tutup botol. Hadiah utama 10.000. Pada saat yang sama, dengan munculnya televisi, kami menyinkronkan iklan TV. Pikir 1 jadi 3. Mengesankan. Anda mengesankan Nona Lee. Itu tidak ada yang mengesankan. Itu hanya penjiplakan dari metode Anda. Oleh karena itu, aku pakai pabrik pengalengan sebagai jaminan dan mengambil 1 juta. Itu bukan masalah. Nona Lee. Cuven, apakah kamu benar-benar jaga jarak denganku? Tidak bisakah Anda hanya memanggil saya Sufei? Aku. Baiklah. Sui Fei, apakah Anda begitu optimis tentang proyek ini? Jika gagal, Anda akan kehilangan segalanya. Bukan proyek ini yang membuat saya optimis. Yang membuat saya optimis adalah Anda. Baiklah. Baiklah, kalau begitu kita berdua akan bersama-sama mendirikan perusahaan. Namanya adalah Shuntong. Aku investasikan 200.000. Anda akan menginvestasikan 1 juta. Aku tanggung jawab operasional. Namun, saya ingin memegang 51% saham. 51% adalah batas bawah saya. Saya harus memiliki kendali mutlak. Tidak. Saya hanya ingin 20%. 20%. Benar, karena ini adalah perusahaan Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan mendukung semuanya. Dengan syarat yang begitu menguntungkan, saya rasa saya tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, apakah Anda akan menolak saya? Tidak. Nona Lee, Anda bercanda. Anda begitu cantik dan seorang lulusan luar negeri.
Saya rasa tidak banyak pria yang bisa menolak Anda. Saya benar-benar tidak pantas untuk Anda. Apakah Anda sudah menikah? Tidak. Tapi sebentar lagi. Kekasih masa kecil saya. Apakah dia lebih cantik dari saya? Atau dia bisa bantu lebih dari aku? Keduanya cantik. Dia hanyalah gadis yang konyol. Tapi di hati saya, dia yang paling cantik. Chuven. Aku sudah bertemu banyak pria muda berbakat. Tetapi, kamu satu-satunya yang gerakan hatiku. Saya harap, kamu akan pertimbangkan serius. Saya pikir, aliansi kita adalah pilihan terbaik. Bukankah kita sudah bekerja sama sekarang? The film was Saya akan segera translated menyusun kontraknya. and narrated Waktu tidak by menunggu M Media. siapapun. Mari kita mulai segera mungkin. Ini semakin menarik. Chuven. Pria baik seperti Anda, saya Li Sufei, sama sekali tidak akan melepaskan. Apel. Kamu bilang kentang Chuvan dari desa. Menghasilkan banyak uang. Itu benar. Aku sudah menyelidiki dengan saksama. Rupanya keuntungannya berlipat ganda. Anak ini menghasilkan banyak uang. Tidak mungkin. Bukan hanya anak ini merebut Qiuyu, tapi dia juga hidup semakin baik. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya semudah itu. Kakak ipar. Tapi dia melakukan bisnis yang sah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apa maksudmu bisnis yang sah? Kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Aku akan memastikan bisnisnya gagal. Kakak ipar, maksudmu kita juga harus membeli kentang. Jika dia membeli satu jin seharga 5 sen, maka kita akan menawarkan 6 sen. Jika dia tawar 6 sen, kita tawar 7 sen. Tidak peduli seberapa kaya dia tidak sekaya kau kakak ipar. Omong kosong. Dia bisa menjualnya, tapi bisakah kau membeli kentang sebanyak itu? Apa kau bisa memakan semuanya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hentikan penduduk desa begitu saja. Menjual kepadanya bukan. Penduduk desa juga tidak akan mendengarkan kita. Kita hentikan penduduk desa jual padanya. Karena dia menipu penduduk desa. Bagaimana bisa menipu jika dia membayar mereka? Kau sangat bodoh. Kita semua sesama penduduk desa. Chu Fan dapat uang dari penduduk desa. Dia untung dari selisih harga. Apa dia manusia? Ayo kita sebarkan kabar dari pintu ke pintu. Aku akan membuat nama Chu Fan busuk di mata semua orang. Saudara-saudara sekalian, bajingan Chu Fan itu, dia bukan manusia. Dia mengambil keuntungan dari seluruh warga. Kalian semua bekerja sangat keras untuk menanam kentang. Dia membelinya seharga 10 mao dan menjualnya seharga 50 mao. Dia untung 40 mao per jin. 10.000 jin. Dan dia menghasilkan 4.000. Kalian bekerja keras di ladang sepanjang tahun. Dan uang yang kalian hasilkan semuanya diambil oleh anak ini Chu Fan. Dia mengambil semua keuntungan. Apel, apakah yang kau katakan itu benar? Semuanya benar. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa pergi bertanya padanya. Langit dan bumi menjadi saksi. Aku pernah melihat orang serakah. Aku belum pernah lihat orang seserakah dia. Terlalu serakah. Aku akan mencarinya. Aku menjual 2.000 jin. Dia mengambil 800 dariku. Benar. Ayo kita selesaikan perhitungan dengannya. Buat dia memuntahkan semua uang haram itu. Muntahkan semuanya. Aku akan pulang mengambil alat-alatku. Kita harus menyelesaikan perhitungan dengannya. Ambil senjata kalian. Saudara-saudara sekalian, bajingan Chu Fan itu, dia bukan manusia. Dia mengambil keuntungan dari darah keringat dan air mata penduduk desa. Saudara-saudara sekalian, aku benar-benar tidak tega melihat kalian semua ditipu oleh Chu Fan. Ayo aku antar kalian selesaikan perhitungan. Selesaikan perhitungan. Gawat-gawat. Ini benar-benar tidak baik. Kak Fan. Penduduk desa semua datang cari kamu. Kamu harus cepat cari tempat sembunyi. Penduduk desa datang. Mengapa saya harus bersembunyi? Bukankah begitu? Saya menjual kentang mereka yang tidak laku. Untuk mereka. Mereka datang berterima kasih padaku. Bukan begitu. San Shui menghasut para penduduk desa. Mengatakan kamu mendapatkan keuntungan haram dari mereka. Sekarang mereka datang selesaikan masalah denganmu. Chu Fan keluarlah. Keluar. Chu Fan, kau orang tak berhati. Tepat sekali. Penduduk desa. Dia bilang, saya berhati hitam. Ini aku Chu Fan. Apakah ada yang saya lakukan salah kepada semua orang? Kau telah merugikan penduduk desa. Banyak sekali. Tepat sekali kau orang tak berhati. Benar, hatimu sudah menghitam. Kakak Jun Chao. Bagaimana saya berhati hitam menurut Anda? Jika apa yang Anda katakan benar.
Saya akan meminta maaf kepada semua orang. Kau membeli kentang kami seharga 1 mao, dan menjualnya seharga 5 mao. Kamu ambil untung dari uang kerja keras kami. Kau berhati hitam. Tepat sekali, tepat sekali. Kalau begitu aku tanya kalian semua. Sebelum saya membelinya, kentang kalian, apakah sudah terjual? Tidak. Harga pasar adalah 7 fen per jin. Harga yang saya berikan kepada kalian. Bukankah 1 mao? Ya, Kalau begitu harga yang aku beri semua orang lebih tinggi dari harga pasar. Saya ingin bertanya kepada semua orang, bagaimana aku dapat untung haram? Ciwufan, jangan putar balik fakta tidak masuk akal. Kita semua adalah sesama penduduk desa. Kamu beli 1 mau jual 5 mau. Kau mengambil keuntungan dari uang penduduk desa. Bagaimana bisa kau ambil untung dari uang penduduk desa? Jadi menurut kalian, apa yang seharusnya saya lakukan? Seharusnya kamu beli 5 mau. Baru kau pantas bagi penduduk desa. Bukankah begitu semuanya? Tepat sekali. Bagaimana bisa kamu ambil The untung film dari was uang kami? translated Tepat and sekali. Kamu narrated terlalu by banyak M. menindas Media. orang. Kentangmu tidak bisa dijual. Kalian tahu Chu Fan sudah lari berapa tempat dan seberapa banyak dia menderita. Hanya untuk membuka saluran penjualan. Bisa buka jalur penjualan. Bukankah itu hanya berkeliling saja? Apa hebatnya itu? Tepat sekali. Hanya mondar-mandir. Chu Fan naik kereta ke selatan. Berapa kali bolak-balik. Kadang dia tidak sempat makan. Barangmu masuk. Dia harus menghabiskan banyak energi dan biaya transportasi. Kamu hanya melihatnya menghasilkan uang. Dia rendah hati. Harus merendah. Memohon kepada setiap orang yang dia bisa. Saat menjual kentang, siapa di antara kalian yang melihat itu? Jika dia membelinya, kentang kalian tidak bisa dijual dan kamu rugi. Apakah kamu bertanggung jawab? Benar, apakah kamu tahu berapa banyak risiko yang diambil Kakak Fen? Jika dia menghasilkan uang orang lain, kami tidak peduli. Jika dia menghasilkan uang penduduk desa, itu namanya berhati hitam. Kamu aku. Warga desa sekalian, mengumpulkan kentang semua orang adalah untuk memimpin semua orang menuju kemakmuran bersama. Jika semua orang berpikir saya salah, Kyuyu, hitunglah dan kembalikan kentang ke penduduk desa. Baiklah. Siapapun yang ingin menarik diri daftarlah. Ini. Kami tidak bilang kami ingin. Kakak Xiao kau bingung. Barang ini bisa dijual dengan uang. Jika dia tidak mau banyak orang beli. Kami menjualnya seharga 50 mao. Bahkan tanpa dia. Pasar tetap ramai. Tarik. Aku akan tarik. Tarik aku akan tarik. Baiklah. Kalau warga memiliki saluran penjualan sendiri, aku Chu Fan tidak halangi jalan semua orang kekaya. Karena saya memiliki biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan pengeluaran lain. Kalian bilang aku dapat beberapa sen. Tapi sebenarnya saya hanya menghasilkan beberapa sen. Siapa yang kau bohongi? Apa aku tidak mengerti ini? Menghasilkan beberapa mao per jin. Apakah kau akan melakukannya? Baik, setiap orang punya ambisi masing-masing. Saya tidak akan memaksa siapapun. Dan Yu Erpang. Bawa para penduduk desa ke gudang. Baiklah. Siapa yang menarik diri? Cepat pergi. Mundur. Kamu akan menyesal. Kalau begitu kami juga akan tarik. Ini semua perbuatan Sansui. Semua orang tertipu olehnya. Para penduduk desa cepat atau lambat akan mengerti kamu. Omong kosong. Jangan bicarakan lagi. Kyuyu. Malam ini saya akan ke selatan kirim barang. Ketika saya kembali, mari kita menikah. Sebuah sedan. Benda ini pasti harganya lebih dari 200.000 kan. Ini tidak mungkin. Seorang bos besar dari selatan datang beli kentang kami mungkin. Ciwufan? Ini mobilnya Ciwufan? Sebuah sedan. Kyuyu. Para penduduk desa sudah di sini semua. Ayah, Paman ada di sini. Kalian berdua hampir menikah. Kenapa masih memanggilku paman? Ayah, The Ciwufan, film was translated kamu benar-benar and sudah jadi bos narrated besar. by M. Media. Paman. Kyuyumu benar-benar diberkati. Menemukan menantu si baik itu. Mereka sudah naik mobil sekarang. Ini semua karena anak-anaknya mampu. Ini bukan apa-apa. Ayo pulang. Ciwufan. Penduduk desa ingin meminta bantuanmu. Kakak Juncio silakan bicara. Kentang kami. Bisakah kamu membelinya kembali? Harganya 1 mao tetap 1 mao. bukankah sudah kalian jual?
Kami ditipu oleh Sansui. Tidak ada yang mau sama sekali. Bahkan jika mereka datang mereka tawar 3 atau 5 fen. Kami menuntutnya. Dia hanya harus menunggu hukuman. Para penduduk desa, sudah saya katakan sebelumnya. Tujuan saya bukan untuk mencari uang bagi diri sendiri, tapi agar semua orang kaya bersama. Jangan khawatir. Mulai sekarang produk pertanian kalian serahkan saja kepada saya. Saya beli di atas pasar. Hanya ketika semua orang kaya, barulah itu kekayaan sejati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau tidak, bagaimana bisa Chu Fan? Bagaimana mungkin bisa menjadi bos besar? Dia memiliki pikiran dan visi yang luas.